Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Jun Amalia Zomi. Aku analis rehabilitasi masalah sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini, aku sedang mengikuti Latsar CPNS Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dengan angkatan 36. Nomor presensiku 25 dan aku berada di kelompok 2. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdurrahim SEMAP selaku tutorku pada agenda manajemen ASN. Pada podcastku kali ini, aku ingin menjelaskan tentang manajemen P3K. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Mari kita bahas satu persatu. Penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analis jabatan dan analis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Pengadaan. Pengadaan calon P3K ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah dengan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi-seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit organisasi. Penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Terkait dengan tunjangan, P3K juga mendapat tunjangan seperti di bawah ini. Pertama, tunjangan keluarga. Kedua, tunjangan pangan. Ketiga, tunjangan jabatan struktural. Keempat, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lainnya. Pengembangan kompetensi. P3K diberikan kesempatan untuk memperoleh pengayaan pengetahuan dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Pemberian penghargaan. P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dapat melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat dengan alasan sebagai berikut. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, tidak cakap jasmani atau rohani, serta tidak dapat menjalankan tugas kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. P3K juga dapat diberikan pemutusan hubungan perjanjian kerja secara tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, menjadi anggota pengurus partai politik, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terakhir, perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada P3K. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Baiklah teman-teman, sekian podcast dari saya tentang manajemen P3K. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.